Halo semua, kembali lagi bersama saya Kevin. Kali ini saya akan membahas tentang sesuai apa yang saya pakai, yaitu tentang Timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2022 Mitsubishi Electric Cup. Jadi namanya bukan apa itu Suzuki Cup lagi ya. Biasanya kan dari dulu sudah terkenal namanya Suzuki Cup. Sekarang diganti jadi Mitsubishi. Mungkin sudah ganti sponsor, seperti sponsor lama kontraknya habis gitu. Mungkin. Oke. AFF ini mulainya itu ya dari tanggal 23 ya. Itu cuma berselang sekitar 5 hari dari apa itu setelah Piala Dunia. Jadi betul-betul kayak penggemar bola Indonesia, terutama Indonesia, itu dimanjakan dengan sepak bola. Apalagi pendukung sepak bola Indonesia terkenal kalau dukung negaranya betul-betul mendukung sepenuh hati gitu. Jadi banyak juga yang lihat AFF ini, walaupun ya kalau dibanding Piala Dunia jauh gitu kualitasnya. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu Indonesia lawan Kamboja. Dari awal ya, ini nggak mengejutkan sih. Jadi dari awal sudah diprediksi Indonesia menang, dan yang agak surprise justru kenapa Indonesia cuma menang 2-1. Jadi yang cetak gol Maulana Egy sama Witan. Kamboja sempat 1 gol lewat seret, itu ya blunder dari si Nadeo. Nadeo itu harusnya bisa nangkap itu tuh karena bolanya pelan, tapi emang di pojok, dan harusnya Nadeo bisa, tapi dia nggak bisa. Ya, dan juga secara statistik ya Indonesia unggul segalanya sih. Jadi ya cuma 2-1 berarti menunjukkan bahwa finishingnya kurang gitu. Nah, selanjutnya, oh ya, yang ini bukan tim pemain utama ya. Jadi 2-1 lawan Kamboja ini Nura pemain utama. Dia Nadeo, Asnawi, Fakruddin, Jordi Amat, menaturalisasi Arhan, Marcelino, Klok, Kambuaya, Fikri, Sulaiman, Rafli. Ya, yang jelek Rafli sih. Rafli ini ya bola nggak jelas itu orang, nggak kelihatan juga. Pantas diganti. Aku juga bingung kenapa dia dipanggil timnas, padahal performanya nggak bagus. Di timnas 10 laga dia cetak 0 gol. Jadi ya striker macam apa ini kok bisa dipanggil timnas. Jadi kita masuk ke laga selanjutnya, yaitu Brunei lawan Indonesia. Ini Sintayong merotasi pemain karena jadwalnya padat, jadi cuma berselang 3 hari, tanggal 26 Desember lawan Brunei sudah. Jadi sekarang dia menemukan yang berbeda, kecuali kiper ya. Kipernya tetap Nadeo. Yang lain Edo, Rizky Ridho, Hansa Muyama, Asnawi masih tetap, dan dia jadi kapten di pertandingan kali ini menggantikan Fakruddin yang dicadangkan. Jadi kemudian ada Irianto, Rahmat Irianto, Surya Abimanyu, Sadil, Fikri ya masih tetap ya, Dendi, Spaso. Jadi yang tetap itu cuma Asnawi, Nadeo sama Egy. Sisanya pemain baru, maksudnya yang tidak dimain di pertandingan pertama tadi. Nah, menang gede sekarang 7-0. Ya, tapi ada tapinya. Jadi setelah Indonesia unggul 1-0 lewat Abimanyu, itu pemain Brunei kena kartu merah. Ada satu, jadi diusir itu. Brunei sudah bapuk, main dengan 10 pemain lagi. Ya, setelah 10 diusir satu pemain dan Brunei pemain dengan 10 pemain, Indonesia unggul lagi lewat Dendi. Jadi 2-0 di babak pertama, kemudian babak kedua baru menggila. Apalagi sudah diturunin pemain inti yang dicadangkan itu. Jadi gol lagi lewat Egy, Spaso, Ramadan, striker muda, Marklok, dan Yakub Sayuri. Jadi gila, langsung 7 gol. Ya ini harusnya apa itu dibantai, karena kita tidak kalah kualitas, jauh menang, jauh kualitasnya kita di atas Brunei, jadi harus bantai. Nah, cukup 1-2-0 gitu. Dari semuanya aja apa itu Indonesia unggul. Bahkan shot on targetnya 13, tembakannya 33 loh. Tapi tanda kutip cuma 7 gol. Ini bukti bahwa finishing masih buruk. Bahkan salah satu yang pemenang itu yaitu si Hansamu. Ya dia memang back sih, tapi ya dari jarak berapa ya, 1 meter berapa, itu harusnya masuk sih. Itu sampai
aku lihat di video sampai diomelin Sinteyong, jadi kok bisa di depan gawang cuma 1 meter, nggak ada kiper, nggak masuk, malah bolanya ke atas, sampai heran. Padahal itu kalau disontek pelan bisa gol loh ke gawang, saya gawangnya kosong, tapi malah dia kalau nggak salah pakai kaki apa gitu, jadi bolanya ke atas. Kayak ada yang lucu bilang ya jiwa backnya dia kan memang back toh Hansa Muller, jadi jiwa backnya keluar, jadi dia lupa kalau itu gawang lawan, dia itu kayak clearance dipikir gawang sendiri, mungkin gitu ya. Oke, 7-0 ya layak karena Brunei juga nggak banget. Jadi kemudian, nah ini yang ditunggu-tunggu, Indonesia lawan Thailand, main di mana itu, main di apa namanya, aku lupa lagi, di GBK kali ini, Gelora Bung Karno. Jadi apa itu, sebelum laga itu biasanya Thailand diserang ya, itu kelakuan supporternya itu sangat tak pantas sih. Itu harus menghormati lawan lah at least. Masa dari awal sudah lempar batu ke kaca bis kek, jangan ditiru asli. Indonesia lawan Thailand ini juga akhirnya menukar pemain inti lagi setelah dirotasi dunia selanjutnya. Nadeo, Asnawi, Fakhrudin main lagi, Jody Ahmad, Arhan, Yakub Sayuri ya, Rahmat Irianto, Klok, Fikri, Witan, dan Dendi. 4-4-2. Jadi apa itu, ini bosen ya, ini agak membosankan. Padahal ini tak tunggu-tunggu tapi tetap membosankan. Kenapa? Karena Indonesia banyak salah passing, jarang dapat peluang juga. Bukan jarang sih, finishingnya ini paling kelihatan buruk ini finishingnya. Bahkan ya mungkin tekanan ya lawan Thailand, kan kebiasaan nggak bisa menang, jadi koki pemainnya itu. Yang paling parah itu Witan itu, aduh serius, Witan itu dia akan dapat counter. Jadi kipernya Thailand itu terlalu maju ke depan di luar kotak penalti. Kan di luar kotak penalti kiper nggak boleh pakai tangan. Jadi dia pakai kaki, direbut sama Witan. Itu counter, itu sudah harusnya gol itu. Sudah gawang kosong, kipernya Thailand terlalu maju. Harusnya gol dari sisi kiri, tapi tendangannya dia contek pelan, cuma tendangannya ke kiri gawang itu, ke sisi gawang. Harusnya gol itu, parah sih Witan itu. Emang sih, tapi dia tetap dari kali. Kenapa? Karena dia kreatif, dia bisa menciptakan peluang. Dia kasih umpan-umpan yang oke, cuma ya kalau finishing kayak gini tuh. Kelemahan kita itu kalau counter, finishingnya buruk. Di babak kedua Indonesia cetak gol, itu pun dari penalti. Jadi pemain Thailand handball, Klok bisa cover penalti dengan baik. Tapi kemudian Thailand, Indonesia diuntungkan, jadi Thailand dapat kartu merah di menit 62. Itu layak karena tackle-nya kena siapa, Sadil kalau nggak salah apa itu. Jadi kartu merah langsung, dan itu tackle berbahaya, jadi layak kartu merah. Tapi yang herannya aku, 10 menit tuh, 10 menit, kok 10 menit, 10 orang, tapi mereka mampu ngurung Indonesia. Jadi istilahnya Indonesia nggak dapat banyak peluang. Heran aku. Ya, selain karena finishing yang buruk, juga banyak salah passing. Dan mulailah di menit 79 lawak terjadi, dimulai dari Asnawi, back pass, ngapain back pass juga. Sebenarnya nggak masalah, tapi back passnya terlalu pelan. Fakhrudinnya kaget tuh, Asnawi melan. Nggak sempat di apa itu, kena Fakhrudin, bola sudah direbus sama Thailand duluan. Habis itu Thailand ngumpan ke tengah, pemain Thailand nendang siapa itu, Sarak Yoyen, itu kena deflect ke kaki Kambuaya. Bolanya ngelambung ke atas kiper yang Nadeo yang agak maju, itu dan gol. Kalau menurutku ya, selain Asnawi salah, itu bukan salah Fakhrudin sebenarnya, mungkin miskom ya, cuma Asnawi ya, karena Asnawi yang kasih back pass ke belakang itu.
yang bikin bolanya kerebut. Kemudian Ricky Kambuaya nggak bisa disalahin lah, walaupun bolanya kena deflect dia, tapi ya itu nggak disengaja sih misalnya. Yang mungkin agak salah selain Asnawi, Nadeo ya. Jadi Nadeo itu terlalu maju. Kalau dia mundur, dia bisa dapat tuh bola. Tapi karena dia maju dan bolanya ngechip, bolanya gini, cus, nah nuki, jadi nggak bisa. Jadi ya satu sama sampai berakhir kayak gini ya. Bagi saya Indonesia kehilangan 2 poin. Artinya harusnya mereka bisa memenangkan. Ini momen untuk memenangkan pertandingan ini. Apalagi main di pendukung sendiri. Thailand cuma pemain dengan 10 pemain. Dapat penalti pula. Harusnya kan bisa menang. Tapi ya karena lawannya gitu. Jadi Sintayongnya pusing. Saya percaya Sintayongnya pusing. Karena kalau pemain nggak bisa finishing kan gimana? Lu mau manajer sekelas Pep pun ya susah juga punya pemain kayak begini. Padahal aku ya heran ya Witan tuh main di luar loh. Di mana gitu, Serbia atau di mana? Itu kok masih kayak gini ya nih pemain. Finishingnya masih kayak begini. Gitu. Ya aku ya mungkin grogi ya mungkin. Oke. Tapi ya tetap support timnas kita. Aku harap di laga selanjutnya pemain lebih baik. Karena kalau main kayak gini, aku nggak yakin kita bisa juara. Karena targetnya ini kita juara Piala AFF. Semoga. Kalau bisa jangan runner up lagi. Kita sudah 6 kali jadi runner up. Ya ini finishing betul-betul harus diperbaiki ya, finishing pemain depan ini. Padahal Indonesia sudah kecepatan loh, tapi finishingnya buruk. Ya buat apa? Ini kan bukan lomba lari. Gitu. Satu sama ya. Apa ya? Ya ini lebih menguntungkan Thailand. Sekarang Thailand itu kalau nggak salah di atas Indonesia ya. Masih bentar saya lihat dulu. Iya, Thailand masih di atas Indonesia. Indonesia peringkat 2. Jadi ya kalau Indonesia nanti terakhir di peringkat 2, apa itu kan laga terakhir lawan Filipina. Kalau laga terakhir peringkat 2, wah bakal nanti lawan yang lebih berat nanti. Mungkin Vietnam pas lebih susah. Kalau aku sih aku harap kita ketemu Malaysia aja. Soalnya kalau Vietnam kita susah menang. Kalau berdasarkan sejarah ya, agak susah menang. Lebih bisa menang lawan Malaysia lah istilahnya gitu. Ya itu aja sih. Apa ya? Itu aja. Saya harap lawan Filipina mulai transformasi permainan. Gitu. Kalau lolos grup sih aku yakin, cuma ya jangan cuma lolos grup, juara. Timnas harus juara. Apalagi tambah pemain naturalisasi, semoga juara. Terima kasih sudah menonton.